Kira apa kabar? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Terima kasih karena sudah mengklik video ini untuk menemani aktivitas kalian. Oke, pada pesan kali ini kita akan membahas tentang seorang raja pertama Kerajaan Tabukan yang mempersatukan wilayah Kerajaan Tabukan bagian selatan dan Tabukan bagian utara menjadi Kerajaan Tabukan Raya. Raja ini bertahta di Kerajaan Tabukan sejak tahun 1530. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas. Maka Ampo lahir di Hainise dari pasangan Tan Puliwutang dan Nabu Isang. Nabu Isang merupakan anak dari Saserabe yang berasal dari Tagulandang dan juga istrinya Putri Jin yang berasal dari Gunung Ruang, Tagulandang. Diceritakan bahwa Maka Ampo memiliki kembaran yaitu seekor ular. Atau bisa dibilang juga, ibu Maka Ampo memperanakan seorang manusia dan seekor ular di saat yang bersamaan. Tepat setelah ari-ari Maka Ampo terlepas, kembarannya atau ular itu ikut terlepas dari tubuh Maka Ampo. Kemudian ari-ari Maka Ampo ditanam di tanah dan berubah menjadi sebuah sumur. Sumur tersebut masih ada sampai sekarang dan disebut sumur ari-ari Maka Ampo. Air di sumur ini tidak akan kering walaupun musim panas atau kemarau. Saat ular atau kembaran Maka Ampo semakin besar, orang tua Maka Ampo memutuskan untuk membuangnya di hutan. Dan akhirnya, sampai sekarang saudara kembar Maka Ampo tersebut tidak pernah kelihatan lagi. Setelah Maka Ampo semakin besar, pekerjaannya adalah memancing ikan. Suatu hari saat Maka Ampo sedang memancing, sekelompok nelayan talaut datang dan merampas ikan hasil tangkapan Maka Ampo. Maka Ampo pun langsung berkata kepada mereka, "Berhenti merampas ikanku, kalau tidak, aku akan membunuh kalian." Para nelayan talaut yang mendengar perkataan Maka Ampo menjawab, "Kamu cuma sendirian, apakah bisa membunuh kami?" Maka Ampo yang tidak tahan dikatakan begitu, akhirnya mengeluarkan bara miliknya dan memotong mereka semua. Setelah kejadian itu, Maka Ampo lari dan bersembunyi di Melongwane, yang saat ini dikenal dengan Melongwane, dan tinggal di atas pohon ketapang. Sampai sekarang pohon tersebut masih bagus dan diberi nama Ketapang Maka Ampo. Saudara ayahnya Maka Ampo bernama Ansiga dan Maka Lupa yang mendengar kabar tentang Maka Ampo itu pergi menjemput Maka Ampo dan dibawa ke Moade. Di sini Maka Ampo mendapatkan seorang istri bernama Marinsai, anak dari Wolin Sangiang yang berasal dari Wowongka Lumpang, tepatnya di antara perkebunan Lenganeng, Utaurano, Beha, dan Kedang. Tapi istrinya ketahuan berselingkuh, dan Maka Ampo menusuk istrinya sampai mati. Kemudian Maka Ampo kembali lagi ke tempatnya. Suatu hari, kakak Maka Ampo memerintahkan Maka Ampo dan seorang pembantu bernama Sarumpito untuk mengambil air nira di pantai Wiwai, tapi air nira itu selalu diminum oleh Maka Ampo sehingga mereka pulang tanpa membawa setetes pun. Kakaknya pun bertanya kepada mereka di mana air nira yang diambil mereka. Sarumpito menjawab bahwa semua air nira itu habis diminum oleh Maka Ampo. Kakaknya pun kembali memerintahkan mereka berdua untuk mengambil air nira di Ulune. Sesampainya mereka di sana, air nira yang sudah diambil oleh Sarumpito malah dihabiskan oleh Maka Ampo. Sarumpito pun memarahi Maka Ampo dan menyuruhnya untuk berhenti minum. Perkataan Sarumpito itu membuat Maka Ampo marah dan akhirnya Maka Ampo memotong Sarumpito sampai terbelah dua. Oh, begini. Begini. Dan darahnya Sarumpito ditaruh di dalam tempat nira dan dibawa ke tempat kakaknya. Karena perbuatannya itu, Maka Ampo dimarahi kakaknya, dan ia pun lari ke Manalu dan tinggal di bawah batu yang bernama Selek. Dinamakan begini karena di sini Maka Ampo juga membunuh orang dan disembunyikan di sini. Kemudian dia lari ke Kulur dan tinggal bersama sepasang suami istri yang sudah tua bernama Linoge dan Lama. Suatu hari, Linoge dan Lama menemukan anjing berkalung emas. Ternyata anjing tersebut adalah anjing milik dari Maka Ampo. Mereka pun pergi ke tempat Maka Ampo dan menunjukkannya. Namun Maka Ampo tidak percaya bahwa anjing tersebut ditemukan di sungai. Dia berpikir bahwa mereka membunuhnya agar mereka bisa mengambil kalung emas itu. Akhirnya Maka Ampo pun kembali membunuh mereka berdua.
Kill! Setelah kejadian itu, maka Ampo mendengar bahwa ada seorang pemberani bernama Lahawang atau yang dikenal dengan nama Mapohe Ulu. Dia pun pergi ke rumahnya, tinggal di situ dan berteman dengannya. Dia memohon kepada Lahawang untuk mencarikannya pasangan hidup. Dan Lahawang menyarankan untuk memilih di antara dua gadis bersaudara di Sahabe yang bernama Timbang Sehiwu dan Sompo Sehiwu, anak dari Mamata Nusa dan Lonsong Ukonda yang disebut juga Sompo Uraeng. Lahawang berkata kepada Maka Ampo bahwa besok mereka akan menanam padi di ladang milik Mamata Nusa, ayah dari kedua orang gadis itu. Semua pemberani Tabukan dan Toade akan berkumpul di sana. Dan yang tertinggal di sana hanya kedua gadis tersebut bersama dengan pelayannya. Kata Lahawang, jika kami sudah di sana, kamu pergilah temui kedua gadis itu. Keesokan harinya, maka Ampo pun pergi ke rumah gadis itu sambil membawa bara miliknya. Sesampainya di sana, dia duduk di tengah kedua gadis itu sambil menaikkan pahanya, satu di atas Timbang Sehiwu dan satunya lagi di atas Sompo Sehiwu. Lalu berkata, "Katakanlah kalian menerimaku atau tidak. Jika tidak, maka aku akan membunuh kalian." Pembantu yang melihat kejadian itu langsung berlari menuju tempat Mamata Nusa dan melaporkan kejadian itu. Lahawang yang mendengar itu berkata kepada Mamata Nusa, "Kalau kalian mau mengejar pria itu, kalian harus mencari orang sakti, ahli tenung atau paranormal, agar supaya sifat jahatnya dapat digantikan dengan sifat baik. Sebaiknya juga mereka ditunangkan saja." Mendengar pendapat dari beberapa orang sakti bahwa Maka Ampo sebenarnya adalah orang baik, bahkan bisa membangun Tabukan, maka dikawinkanlah dua gadis itu dengan Maka Ampo. Lalu Maka Ampo diangkat menjadi raja dan pergi berperang di Talaut. Dia membunuh orang-orang yang telah membunuh ayahnya. Suatu ketika, Maka Ampo sudah menyiapkan Bininta. Maka Ampo menyuruh pembantunya yang bernama Sawe Malage untuk mencari alas atau ilade untuk tempat meluncurkan perahu. Ia pun bergegas pergi dan kembali dengan membawa pohon bahu, namun kayu tersebut tidak berkenan di hati Maka Ampo. Sahu Emalage pergi lagi untuk kedua kalinya dan kembali dengan membawa kayu sosok. Lagi-lagi kayu itu tidak berkenan di hati Maka Ampo. Beberapa saat kemudian, barulah Sawe Malage mengerti apa yang diinginkan Maka Ampo, yaitu untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Maka Ampo akan dibahas di part 2. Okay guys, thank you for watching and I hope you guys enjoy this video. Jadi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bel notifikasinya agar kalian tahu kapan part 2-nya akan diupload. Part 2 bersama Maka Ampo. Jangan lupa juga like, komen, and share video ini agar makin banyak orang yang tahu tentang kisah-kisah yang ada di Sangihe. Kasih Waringang. Suatu hari, Linoge dan Lama menemukan seekor anjing Maka Ampo. Ini no anjing ini no yang jawab bunyi. Suatu hari, kakak Maka Ampo memerintahkan Maka Ampo dan seorang pembantu bernama enjoy this video. Yes, okay.